Aduh, kayak orang ngelak. Nggak ada yang pintar Noni ya. Kualitas debatnya parah. Parah nih orang Islam. Tanya apa, jawabnya kemana-mana, muter-muter ya. Enggak terstruktur kemana-mana. Loncat sana Sama gorila aja lebih pintar gorila. Lebih kebanyakan kocak sih susah. Hati-hati ajaran Paul Chang itu bahaya, ini sesat ini. Lebih hati-hati aja. Muhammad kencing otak Hati-hati semua. ajarannya Muhammad, kamu nanti suruh nidurin bocil, mantu, semua itu grup semua, suruh bunuh orang nanti. Ayatnya di mana? Kamu itu ngarang semua, pakai data dong. Semua bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada, ya kan? Hampirilah istri-istrimu, coba itu. Muhammad menikahi Aisyah saat umur 6 tahun, lalu menyetubuhinya saat umur 9 tahun. Gimana sih kamu? Kamu nanti ya nih, ini ada yang bilang kamu nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ngaji nih, jangan-jangan nih kamu nih. Tadi ada Rahmat, silakan Rahmat. Halo, selamat malam. Malam Rahmat. Wah, ini kayaknya nggak benar ini. Yang mana yang Apa ini, Pak? Yang barusan host sampaikan itu. Yang mana? Yang barusan host sampaikan. Apa tadi? Coba ulang-ulang lagi, host. Ya kamu ngoceh tapi nggak tahu. Ditanya yang mana? Gimana sih? Oh, ini siapa nih? Itu orang Jerman tadi. Kamu ngomong, Oh, kamu ngomong nggak tahu. Kamu mau ngomong tapi kamu nggak tahu yang diomongin apa, kan bingung ini kamu. Nuduh orang tapi iya, ditanya sumbernya dari mana tadi itu? Hadis atau apa gitu? Yang mana? Datanya Muhammad mengawini umur 6 tahun tadi itu sumber dari mana? Wah, masa saya kudu ngajarin kamu gimana sih? Nggak apa-apa kalau benar itu saya diajarin saya terima. Tapi kalau nggak benar ya saya menolak. Jadi Muhammad tuh ngawini Aisyah umur berapa? Ya itu sumbernya dari mana gitu. Ya sekarang saya tanya, Muhammad mengawini Aisyah umur berapa? Pakai data Paul Chang, jangan asal ngomong. Jangan-jangan kamu yang nggak ngerti, kamu mau bohong nih, kamu ini orang Islam ini biasa bohong. Ada nggak sekarang fakta bahwa Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun lalu menidurinya umur 9 Di tahun? mana Ada nggak? datanya? Di mana Tahun. datanya? Oh, mana datanya? Datanya di mana? Jangan ngarang. Jangan-jangan hadis palsu kali yang Hadisnya palsu. dibawakan tuh. Bukhari palsu, Sahih Bukhari palsu. Ya kan ada yang dicumplak, ada yang asli, ada yang dicumplak. Bukhari itu asli apa enggak? Nih, saya tunjukkan kamu Ya, nih. Bukhari mana ini? Bukhari Muslim atau apa sekarang? Oh, Bukhari Muslim. Memang Bukhari ada yang Kristen. Loh, ada yang namanya Bukhari, ada juga yang dari Kristen, dari mana? Sahih Bukhari dari Aisyah, Nabi SAW menikahinya ketika berumur 6 tahun, mulai hidup bersama ketika usia 9 tahun. Gimana sih ini? Ini Sahih Bukhari nih. Bukhari ya, Bukharinya pendeta itu tapi. Kencing. Nikah ya. Kita bahas nikah ya. Umur 6 tahun kita bahas nikah ya. Menurut host itu wajar nggak menikahi anak umur 6 tahun? Ini kan umur 6 tahun, kamu di mana-mana nggak ada yang wajar, kamu gimana sih? Ya nggak ada wajar kan? Berarti itu ditolak. Kan hadisnya begitu? Bukan ditolak. Berarti kamu memang ajarannya Islam itu dibolehin sampai sekarang juga dibolehin. Loh, sembarangan kamu ngomong. Oh, sembarangan itu di Afghanistan. Nggak ada yang namanya Islam itu yang hak dan batil itu nggak ada. Nggak bisa dicampur adukan. Paham nggak kamu? Oh, jadi nggak boleh. Sembarangan kamu. Hak dan batil itu. Saya cuma bahas dari Bukhari doang. Iya. Kamu jangan nyalain saya. Lah salah lah kamu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kan saya menyalahi kamu. Jadi Salah Muhammad tuh ngawinin Aisyah umur berapa? pusing. Pusing nggak pusing? Bingung. Juga.
Enggak bingung, enggak. Stres, Iya, stres. jadi Muhammad, pengawinnya Aisyah. Saya baru dengar itu informasi Iya, Muhammad Kristen pengawinnya itu Aisyah bisa mau nggak apa, dia Cok? biarin aja Nabi anak. Coba bukakan datanya, informasinya dari mana? Saya baru Sahih dengar. Bukhari tadi sudah saya tunjukkan Sahih Bukhari. Nih sudah saya tunjukkan Sahih Bukhari. Kalau saya buka-buka gini kan saya males. Kamu ditunjukkan ke kamu juga nggak bakal percaya kalau di Bukhari itu ada karena kamu nggak pernah ngaji. Nih, kamu tak tunjukkan ke kamu nih. Kamu nggak pernah ngaji soalnya. Iya, saya orang awam. Ayo. Kalau Nih, benar lo- Anda saya ikutin Anda. Kalau benar Anda itu ajaran Anda saya ikutin. Coba. Ajaran saya Ayo. selalu benar, ajaran kamu nggak benar. Mana ajaran kamu apa yang benar coba? Tuhan kamu siapa coba? Saya Tuhan tanya. sendiri, Kristus. Kristus itu coba ada nggak datanya? Oh datanya apa? Kamu mau tanya data apa? Nih Wah, lihat nih saya Bukhari nih. Katanya Tuhannya Kristus gimana sih? Nih lihat nih. Katanya tadi Tuhannya Kristus. Oh Tuhannya Coba ada Kristus. datanya nggak? Siapa bilang Tuhannya Kristus? Tuhan saya Yesus Kristus. Coba lihat tuh. Ya Dari ada Aisyah, nggak datanya di situ? bahwa Nabi SAW menikahi ketika berumur 6 tahun, mulai hidup bersama ketika usia 9 tahun. Hadis Bukhari ya, oleh para fuqaha dipahami Nabi Muhammad SAW ya. Aduh. Gimana sih kamu? Saya tuh kalau ngomong Cari hadis yang ditolak ya iyalah. wah hadis Coba ditolak. hadis-hadis Kamu tuh yang doang tolak karena sahih. kamu suka takiyah. Takiyah apaan takiyah? Orang kamu sendiri yang takiyah kok berbohong. Islam. Asal Kamu tuh dan kan lain senangnya di dalam- berbohong. Oh, di Islam. Aduh, kamu di Islam itu kamu ndak Senang kamu ya, berbohong kamu itu. Islam itu kalau nggak bohong nggak bakal tumbuh Islam itu, tahu nggak? Itu. Di Islam nggak semua orang Islam mengakui Muhammad itu kawin sama Aisyah itu 6 tahun. Terus ngentotnya itu 9 tahun. Sembarangan kamu ngomong Ngentot sama Aisyah. 9 Iya tahun. sembarangan kamu, nabi kami itu. Kamu udah Kenapa? penistaan namanya. Menista gundul Mana buktinya mana? Muhammad ngehe sama Aisyah umur 9 tahun. Ajaran kamu nggak pernah masuk akal. Nggak bisa diimani ajaran kamu itu. Muhammad ngehe sama Aisyah. Ajaran kamu tuh nggak bisa diimani, nggak pernah masuk akal. Nggak masuk akal gimana nggak? Nggak ada yang nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal. Nabi kamu Macet, ngehe bingung, sama anak 9 tahun, itu bingung, nggak masuk akal. bingung, macet dia. Dia nggak masuk akal itu ngehe sama anak 9 tahun. Bingung, Terus macet kamu ikutin dia. teladanin tuh. Bingung, Oh bingung sih udah jelas kok. bingung, macet dia tentang Tuhannya, macet dia, Apa yang bingung dia. macet? Kamu mau tanya apa tentang Tuhan? Kamu tanya tentang Muhammad. Oke, saya mau tanya. Oke, saya mau tanya. Ya, Yohanes ayat 1. Kamu tuh tanya, cuman mau tanya butuh jawaban apa enggak? Lah, saya mau nanya, kan Iya saya kamu nanya tanya. nanti dijawab nanti kamu Yohanes kerja ayat nanti. 1. Tantrum Lah. kayak Muhammad. Lah, sekarang mana duluan firman? Ya, mana duluan firman daripada Allah? Saya tanya itu. Kok duluan mana? Bersama-sama dong gimana sih? Bersama-sama, ada nggak ditulis Yesus Kristus di situ? Ada nggak nama Yesus Kristus di situ? Pada Kan mulanya firman bersama-sama. menjadi manusia. Satu hakikat jadi manusia. Oke, jadi manusia. Ketika dia disalib, Ya, ayo, yang disalib manusia. manusia. Tuh hakikatnya mati nggak? Saya tanya. Enggak, Kamu hakikatnya manusia mati itu nggak? apa? La. Loh, yang kamu maksud hakikat itu apa? Jangan-jangan kamu ngomong hakikat, kamu nggak ngerti hakikat itu apa. Lah, macet dengan kitabnya sendiri macet. Mencret bukan macet Lah. kamu nih sekarang ini. Macet dengan kitabnya sendiri. Mencret lah kamu. Jangan-jangan Mau kamu hakikat kamu bahas-bahas. nggak ngerti lagi. Mau bahas-bahas nabi Aduh, orang. mencret Wah, dah orang itu macet. udah langsung dah. Rahmat mencret. Mencret dia. Mencret, perak. Mencret. Ketika Tuhanmu disalib, ketika Tuhanmu disalib, lagi. ya hakikatnya mati apa tidak? Masih hidup. Hakikat itu Coba apa? jawab. Definisi hakikatnya kamu itu apa?
macet. Loh, kamu aja nggak ngerti macet, hakikat macet. apa kok. Nanti selalu saya bilang hakikat, kamu nggak ngerti hakikat. Macet. Aduh, Coba Ben. jelaskan, Aduh, jelaskan. aduh, Coba Ben. jelaskan. Berak-berak dah kamu Macet. sekarang. Anda udah macet. Di kitab Anda aja udah macet. Apa yang macet? Saya tanya hakikat Nggak aja kamu bisa jelas. jawab kok. Nggak jelas. Jelaskan. Mencret, Iya, berak, jelaskan. berak, Ah. siramat, mencret, Ini tadi orang berak, berak. Ditanya tukang fitnah apa, aja kerjanya. Jawabnya mencret, berak, berak, Ah. ayamu. Tukang Oh, fitnah kamu itu. Aku baca tuh Sahih Bukhari tuh. Lah iya, itu dia nggak percaya, katanya sahihnya palsu itu Bukharinya. Itu Bukharinya agamanya Kristen itu, Darius. Oh, dari Sunnahkom tuh. Bukan bro. Bukharinya agamanya Kristen itu. Waktu Buddha kali ya. Komunis itu Bukharinya itu. Mencret dah sini kartun masuk sini, aduh. Kitabnya Ah, sendiri dibahas, mencret dia. Nah, saya tanya kamu, nih Rahmat. Belum Rahmat, tadi dijawab, dia nggak bisa jawab belum nih. dijawab, ya. Belum dijawab. Kamu Ketika hakikat Yesus kamu disalib, kayaknya hakikatnya kamu nggak ngerti kok. masih hidup apa mati? Udah mati. Coba saya mau tanya. Hakikat Hah? itu apa? Kamu jangan-jangan ngomong hakikat kamu nggak ngerti mencret dia. lagi. Lah Aduh, lah lah mencret lah. nih, kamu tanya hakikat kamu Mencret nggak terus ngerti. ya. Mencret dah Muhammad ini. Mencret Aduh. dia. Aduh, Macet dia Rahmat, pikirannya. Rahmat. Hah? Ya, kamu cuman Macet cuman dia. bacot doang, nggak ngerti nih. Ditanya apa, ditanya mau hakikat apa, kamu nggak ngerti lagi. Mulai Adian, silakan. berkurang, miut-miut, nanti Oh, mute. kick. Kamu saya tanya saja hakikat, kamu nggak bisa Sebentar jawab. saya Sampai tombak sekarang ya. mencet-mencet Sebentar berak lagi kok. saya tombak roomnya. Sebentar lagi saya tombak roomnya. Coba saja ditombak dong. Kamu gimana? Waduh. Kamu nih mindset udahlah, kamu mikir aja udahlah. Aduh, ditanya hakikat apa kamu nggak bisa jawab. Ardiansa, silakan Ardiansa. Aduh. Gimana? Jadi Muhammad ada di mana Ardiansa sekarang? Ardian. Wah, dia udah takut semua. Yang baru naik aja kok, yang Habibie itu. Siapa? Habibi, silakan Habibi. Ya, aku Kristen, Pak Nabi. Jadi memang Islam ini diajarkan dari kebiasaan orang pagan Quraisy yang dimana disembah oleh pengikut Nabi Muhammad. Jadi memang mereka ini diajarkan mengenai selangkangan terus. Bahkan bukan di bumi saja, di surga pun mereka itu berbaur dengan yang namanya kotoran, selangkangan atau air. Makanya Siapa Pak Paul? Paul Cang. Kenapa, Tuhanmu siapa? Diandra? Tuhanmu siapa? Kamu nanyanya bolak-balik itu terus nih. Kamu tadi Tuhanmu belum siapa? jawab. Kamu tadi belum jawab. Muhammad ada di kubur. Lalu Udah dijawab. iya, Kok berarti kan bolak-balik kalah. Berarti kan lagi? kalah sama Musa. Kamu belum bisa jawab. Berarti kalah sama Musa. Terus Tuhanmu Musa ada- siapa? Tuhanmu Musa ada di siapa? sorga, Yesus ada di sorga, Ibrahim di sorga, Muhammad di kuburan. Kenapa Yang kamu lebih nurut sembah sama siapa? Muhammad? Kamu sembah siapa? Tuhanmu Gimana siapa? sih kamu? Udah dijawab Tuhanmu kan tadi. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Yesus. Di mana mengatakan Yesus, aku Tuhan, sembah aku. Ada dong, gimana sih? Alah kamu itu. Kan Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Duh, di mana katanya sembah saya? Kalau sembah nggak ada, Yesus minta disembah nggak ada. Nggak ada minta disembah. Di situ kamu keliru. Tuhan tidak pernah minta disembah. Nggak ada. Tuhannya sejati nggak pernah minta disembah. Tuhannya Musa juga nggak pernah minta disembah. Sembahlah aku, kamu nggak akan ketemu tuh kata sembahlah aku tuh. Cuman Allahnya Islam yang minta disembah. Kenapa? Karena dia gelah hormat, nggak ada orang nyembah dia. Lalu sembahlah aku sebab aku loh yang hak. 8 kali tuh ngomong tuh. Tapi kalau Tuhannya Musa dan Tuhannya para rasul, Tuhannya Paulus, nggak pernah sembahlah aku, nggak pernah. Tapi semua orang datang kepada Tuhan saya itu selalu menyembah dia. Luar biasa. Nah, di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab saya, di dalam Alkitab saya yang minta disembah-sembah itu cuman setan, Matius 4 ayat ke-9.
Ya. Kenapa kamu menyembah Yesus? Yesus tidak pernah menyuruh kamu menyembah dia. Iya, yang minta disembah-sembah cuman setan di Alkitab itu. Sembahlah aku, katanya setan. Sama Allahnya kamu, sembahlah aku, katanya Allahnya kamu kan. Kalau Yesus tidak pernah minta disembah, tapi semua orang datang pada Yesus pasti menyembah. Ya, paham? Luar biasa. Kamu menyembah Tuhan yang Luar biasa dulu soalnya ini udah dirilis dari tadi. Iya, Tuhan saya nggak pernah minta disembah. Yang minta disembah-sembah di Alkitab itu cuman setan. Dah, kamu nggak bisa dah. Ini ada MOU, silakan MOU. MOU. Ya, Pendeta, Shalom, selamat Shalom malam. MOU, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Ada update apa nih MOU? Ya, saya cuma nanya saja. Pantau-pantau aja Pak Pendeta, sambil mendengar mana kabar. Jadi kalau semacam tadi, kalau orang yang tidak paham, kalau menurut saya sih mendingan tidak usah ditanggapi. Karena repot. Nah, kalau orang nggak paham, yang ditanya ya kita hanya ngasih tahu. Ya, yang dengerin bukan dia mah nggak bakal dengerin. Iya. Ya, orang tadi udah dikasih tahu, ditanya malah malah bingung. Hakikat apa, dia malah bingung hakikat Nanti apa. kita salah ngomong lagi. Kalau saya nggak bakal salah ngomong, saya Nabi 26 tidak pernah salah ngomong. Betul sekali. Takutnya nggak kita bakal- ngomong benar, dia tanggapi salah nanti. Ya, itu yang bahayanya. Ya di itu situ. ceritanya dia. Kalau saya nggak bakal salah ngomong. Itu kayaknya Islam kok. Ya kan? kok benar kau Paul Jang. Kalau saya nggak bakal salah ngomong, ya kan? Kalau saya ngomong pasti turun ayat jadi benar, ya kan? Betul sekali. Ya kan? Makanya kan orang Islam sama saya kejang-kejang kan? Nggak berdaya udah sama orang Islam sama saya. Mau gaya apa udah saya jabanin semua. Ya kan? Wit, silakan Wit. Ini Wit ini artinya ganja ini. Wit, Halo, selamat malam. malam Wit. Rino belum, Rino yang di atas itu belum. Ya, oh. Ini saya meragukan ini orang Kristen ini kira-kira bisa masuk surga enggak ya? Bisa dong, gimana sih? Apa punya surga? Surga itu artinya apa surga? Emang Islam punya surga? Ya surga ya tempat kenikmatan nanti setelah kita ini meninggal. Kenikmatan apa? Misalnya apa? Kenikmatannya apa? Kalau Misalnya? Ya namanya di surga kan banyak kenikmatan. Ya nikmatnya apa? Surga itu nikmatnya apa? Kalau udah ada kenikmatan, Nih, ngukur-ngukur koreng juga nikmat. ya di dunia ini Koreng itu kalau sudah kering, kamu garuk-garuk itu juga nikmat itu. Ya nikmat apa? Surganya kamu garuk-garuk koreng begitu, nikmat gitu. Nikmat 72 bidadari maksudnya. Nggak tahu, nggak tahu nih, si Mita, kamu salah nanti Noni, setelah bukan. meninggal kan ingin dapat Apa Wit? Apa Wit? Nikmatnya apa? Nikmatnya surganya kamu apa Wit? Iya tak? Teman-teman, Nikmat surganya kamu apa Wit? iya banyak dong. Nikmatnya banyak apanya? Cuma satu kok. Apa? Satu Sudah aja pernah apa? ke sana kah? Banyak. Sudah pernah dari sana? Kalau memang Wit. tahu ada nikmatnya, berarti Wit, sudah pernah ke nikmatnya sana. surganya kamu itu cuma satu, Wit. Merawani bidadari. Kesibukan lelaki itu cuma satu, Ya, kita merawani bisa bidadari. Bisa menikmatin. Ya kan? Kalau cuma memerawani gitu nggak usah masuk surganya Islam, Wit. Ya Alexis kali Itu jodoh salah juga banyak, Wit. satunya. Itu salah satunya. Long salah satu itu cuma satu, itu sibuk sekali katanya. Kamu tiap hari Tapi, kerjanya cuma merawani doang. Katanya adanya perang naga. Long kerjaan kamu cuma satu, merawani. Itu aja kamu udah berhasil. Habis dijebol katanya perawan lagi. Katanya kamu gagal. Kenapa? Karena titiknya bosok di kuburan kamu udah bawa.
Titiknya orang Islam itu mau masuk surga ketinggalan di kuburan dimakan cacing, sehingga berusaha tiap hari kesibukannya cuma merawani bidadari, tapi perawannya nggak jebol-jebol. Kenapa? Karena titiknya lupa dibawa. Gimana sih kok di surga kok ada kenikmatan aneh? Lu kamu kalau di surga, kamu di surga bawa titit nggak? Coba saya tanya, di surga kamu bawa titit nggak? Wait, kamu di surga bawa titit nggak? Coba. Coba tak, Pak Baul sebentar. Coba tanyakan ke teman-teman Pak Baul ini. Nanti di surga ingin kenikmatan benda gitu. Kalau udah ingin kenikmatan ya bukan surga namanya itu, neraka. Loh, Iya kalau kan? bagi orang Kristen, ya kamu yang kamu bilang tadi ngentotin bidadari tapi perawannya nggak jebol-jebol, itulah neraka. Kamu bayangin, kamu udah ngacengnya minta ampun, sangenya minta ampun, mau nugrup, tapi orang yang diperawani nggak jebol-jebol. Coba. Nah, Itulah neraka. Itu salah satu kenikmatan. Kok kenikmatan kok. Orang itu ya kalau lagi sangenya minta ampun mau dilampiaskan, tapi titiknya ndak ada. Yang mau dijebol, waduh nggak bisa orgasme, itu sengsara lu, kayak neraka lu itu kamu. Apalagi bidadarinya katanya kulitnya bening sampai tulangnya kelihatan. Itu namanya jerangkong itu, Wit. Kulitnya bidadarinya bening sampai tulangnya kelihatan. Kamu berarti merawani jerangkong itu, Wit. Itu adanya di neraka jerangkong itu, Wit. Saya heran ke teman-teman Kristen ini. Islam. Tapi di surganya tidak ada kenikmatan. Nah, iya kamu pengennya jerangkong, kamu merawani jerangkong itu. Bidadari yang kulitnya bening sampai tulangnya kelihatan itu. Ya apa? Saya sampai Nah iya, bingung. bidadarimu kan kulitnya bening sampai kelihatan tulangnya. Itu jerangkong itu, Wit. Ayolah. Kamu mau sama jerangkong itu? Kamu mau sama jerangkong? Nanti tidak Nggak ada, jemaat saya nggak ada yang mau merawani jerangkong. Darius mau merawani jerangkong kamu. Terus ngapain nanti? Pak Emboyus mau nih, Emboyus mau merawani jerangkong nggak, Pak Emboyus? Saya mau tanya. Jerangkong kamu tahu jerangkong nggak? Enggak mau lah. Jerangkong kamu tahu ngapain jerangkong nggak, itu Wit? Itu juga? tulang belulang itu, tengkorak itu loh, Wit. Masalahnya kita manusia yang masih hidup ini kan belum pernah ada yang ke sana. Cuma bicara belum tahu ya. Berarti kamu ngalusinasi. Ya. Kalau ada kenikmatan di surganya Kristen pasti banyak yang ikut. Pasti Kalau banyak. kenikmatan yang bagaimana dulu? Soalnya apa? Wait. Kenikmatan di dunia aja. Ya di dunia ini misalnya hubungan suami istri itu kan suatu kenikmatan. Dan di surganya ada. Yang ada cuma Nah, keselamatan Apa itu? jiwa. Kalau kenikmatan Wit, ya kita Wit, emang belum kamu ke tahu. surga bawa titiknya Keselamatan kamu, jiwa itu yang Wit. diutamakan. Kamu ke surga bawa titit, Wit. Orang titiknya kamu sudah dimakan cacing, Wit. Kamu nggak pakai otak nih. Kalau diskusi bro, sportif dong, jangan mute, jangan main Apanya sportif? Belum turun-turunin. kamu ngomong terus ditanya Lah, hakikat itu kamu kamu nggak nggak bisa jawab jawab kok. kok. Kamu Ditanya ya, jawab. kamu yang Hah? nggak bisa Kamu jawab. tahu nggak hakikat itu Coba apa? jawab. Jawab Waduh, nggak? kamu. Iya, hakikat Kamu itu tahu apa? hakikat nggak? Bisa Mencet-mencet jawab tuh nggak? berak-berak lu Hakikatnya sekarang orang apa? Islam Lah, lu. kamu macet Aduh kok dari Islam tadi mencet-mencet berak-berak lu Udah sekarang lu. macet kamu. Apa Mana yang tuh macet? Kamu hakikat? tanya Kamu hakikat itu saja apa, nggak tahu Rahmat? kok. Ditanya hakikat Saya aja kamu nggak tanya. bisa jawab kok. Ya, Ditanya hakikat saya itu tanya, apa, kamu Rahmat? belum bisa Hakikat. jawab. Mencret dah kamu sekarang. Jangan gitu, Aduh. kamu sendiri aja Mencret dah kamu bingung. sekarang. Ini kan kok Aduh. kita Mencet-mencet Ini kan si Rahmat baru ditanyain Islam itu kayak Muhammad. Kamu ya Muhammad aja Kan bangkit dari bingung, kubur. bingung kamu dengan kitab kamu sendiri aja nggak bisa jawab. Muhammad bangkit dari kubur debat sama saya minta mati lagi, tahu nggak? Percaya saya. Itu menteri agamanya kamu saja tak tantang debat nggak berani mencet-mencet tuh si Gus Yakut itu. Ya kan? Sekarang kamu tak tanya hakikat itu apa, kamu mencet, sekarang berak-berak tak tanya hakikat kamu nggak bisa jawab kamu. Kamu tuh hanya asumsi yang gimana ya mau diajak debat. Aduh. Asumsi apa? Saya tanya kamu hakikat itu apa, kamu nggak bisa jawab. Saya cuma sepele hakikat itu apa. Kamu aja. Saya bertanya, kamu nggak menjawab. Lo yang ditanya Saya hakikat, bertanya. kamu nanya hakikat. Saya nggak Saya ngerti yang hakikat itu bertanya. apa. Sekarang saya tanya yang kamu maksud dengan hakikat akui kan? apa. Mengakui kan? Berarti Mencet
muncret sudah dah kamu dah. mengakui. Ya, jadi kamu nggak ngerti hakikat itu apa. Karena kamu nanya, kamu nggak ngerti yang kamu tanya. Nanti saya jelaskan, kamu tambah nggak ngerti lagi. Sekarang kamu jawab dulu hakikat itu apa. Nanti kamu kita lanjutin lagi. Kamu sudah mengakui. Sudah Nah, udah, mengakui. kamu jawab dulu hakikat itu apa. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu jangan ngomong lagi di sini, mencet berak-berak kamu. Kamu jawab dulu hakikat itu apa, baru kamu Kamu boleh lanjutin. macet kok. Macet nggak bisa mikir. Itu kamu nggak bisa Aduh, jawab. mute, kick, Ya sudah, mute, kamu kick. pergi aja. Aduh, nggak bisa debat kamu nih. Orang kalau ke debat itu jangan ngomong tok, kamu ditanya hakikat, kamu nanya hakikat manusia, hakikat itu apa? Kamu tanya hakikat aja, kamu kagak ngerti kok. Jangan-jangan kamu ditanya hakikat aja kamu nggak bisa jawab. Berak-berak kamu kayak Muhammad itu. Aduh, nabi kamu aja kalau debat sama saya minta mati lagi kok. Oke, lanjut ini siapa nih? Abu Talib, silakan Abu. Abu Talib mau jawab? Ya, menurut saya kita beragama nggak usah bingung-bingung, cari panutan yang baik, yang bukan merampok, bukan pembunuh. Kamu jangan Ya kan? nyindir. Loh, enggak, kita Kamu jangan nyindir. bodoh-bodohan mikir aja, bodoh-bodohan mikir aja. Kita beragama, carilah panutan yang baik. Mau agama apa silakan, tapi Ngomongnya cari panutan yang ajarannya baik. Ya kalau 26 sama 25, 26 jelas tidak pernah membunuh, tidak pernah merampok, tidak pernah tidurin bocil, bisa baca tulis, jujur, nggak pernah nipu istri. Kalau 25 kan nipu istrinya, QS 66 ayat 1, ya kan? Itu kamu dipanggil sama bapakmu, udah dipanggil, si Hafsahnya lagi terengah-engah, nggak taunya Muhammadnya lagi terengah-engah di kasurnya Hafsah sama si budaknya Hafsah kan? Masa mau dipanutin yang begitu? Ya kan? Iya. Yang bener aja, masa Mikirnya mikir bodoh-bodohan aja lah. nah iya bodoh-bodohan, masa sabodoh-bodohnya perempuan ditipu sama suaminya nggak mau loh. Sabodoh-bodohnya perempuan ditipu sama suaminya nggak mau. Ini kan sabodoh-bodohnya perempuan, ya kan? Iya kan, susah kan? Dan ini ada siapa nih? Wit udah Wit. Rino tadi kelewat ya Rino, silakan Rino. Monitor aja monitor. Oh, monitor. Ini Barongsai. Siapa ini? Ronsai silakan. Monitor aja lupa. Oke, aduh, monitor semua nih gimana nih? Waduh. Cari yang ini dong, nih. Tadi Abu Talib benar ya, masalahnya Abu Talib pakai nyindir-nyindir segala nih. Terus terang aja, kalau saya mah terus terang. Kalau saya mah belak-belakan, saya jelas lebih baik daripada Nabi 25. Saya tidak pernah nidurin bocil, nggak pernah tidurin mantu, nggak pernah memperkosa babu, nggak pernah nipu istri saya. Saya mah orangnya jujur. Jelas saya lebih baik daripada Nabi ke-25. Ya kan? Tepuk tangan. Nanti nggak benernya istrinya ngeracunin ya bro ya. Saking nggak bener diracun sama istrinya sendiri Muhammad kan? Ya kan, lagunya kan kalau si ini kan jadi lagunya Aisyah kan judulnya kan. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta. Kan itu kan? Wah, ini ada yang marah-marah nih. Kamu ngatain Nabi 2 anak pesumban Temi nih. Waduh, kamu menghujat, kamu penistaan agama nih Temi nih. Temi menista agama nih Temi nih. Mana Temi? Temi masuk kamu. Waduh, kamu kudu saya pelintir dulu nih. Temi mana Temi? Halo. Selamat malam Bang. Malam. Siapa nih? Wai, silakan Wayola. Ya. Ini pertanyaannya tentang kekristenan aja Bang. Kurang aku kan Oh enggak, nah ini Al-Quran buku setan ini kan. Protestan, nggak pandai juga orang Islam ini ya. Iya. Nah, pertanyaan begini, Tuhan itu kan sangat membenci tindakan bunuh diri ya. Dia tidak menginginkan bunuh diri. Bahkan Elia itu kan pernah beberapa kali membunuh diri, tapi kan dihalangi oleh Allah, digagalkan oleh Allah. Nah pertanyaannya, kalau kita baca di kitab Raja-Raja, Simpson itu kan bunuh diri dia.
Dia bilang, Tuhan biarlah aku mati bersama dengan orang-orang ini. Lalu dia mendorong yang itu lalu rubuh dan memang dia mati. Apakah ini bisa diartikan sebagai Allah merestui permintaan Simpson untuk mati, untuk bunuh diri gitu bang? Sebenarnya bukan bunuh diri ya namanya ya. Kamu pengertian bunuh diri itu apa? Pengertian bunuh diri itu? Mengakhiri nyawa sendiri. Ya, mengakhiri nyawa sendiri itu, misalnya nih kita hidup ya, kita makan nih, itu juga bunuh diri loh. Ya. Hah? Kita makan itu bunuh diri loh. Maksudnya bagaimana Pak? Makan itu kan proses oksidasi kan. Iya, iya. Kalau oksidasi kan kita berarti bertumbuh berkembang kan. Iya benar. Nah, lalu lama-lama mati kan. Ya, tapi kan kalau nggak makan mati juga Pak. Jadi tinggal matinya berguna apa enggak, itu loh. Nah sekarang pertanyaannya, ya, waktu Simpson mati itu matinya kenapa? Dia ingin menghabisi orang Palestina. Iya, yang memang jadi pada saat itu, kalau orang mau perang kan bisa mati di medan perang kan? bisa. Bunuh diri dong berarti. Ya. Iya. Iya kan? Nah Samson sama, dia mau merontokkan, mau meruntuhkan gedung itu ya, gedung tempat mereka kuilnya itu kan, yang tempat ada 10.000 perwira itu, 10 raja-raja. Lalu dia kan pasti ada di dalamnya, pasti ikut mati kan? Iya. Nah itu yang namanya bunuh diri. Apakah itu namanya bunuh diri? Kan enggak kan? Bunuh diri yang dimaksud itu kan dalam keputusasaan seperti Yudas kan. Yang Alkitab tidak pernah mengatakan dilarang bunuh diri, nggak ada. Tapi orang yang berputus asa itu loh, orang yang tidak punya pengharapan itu. Lalu kalau kasusnya Saul itu bagaimana Pak? Dia kan minta supaya pasukan sendiri menusuk dia gitu. Raja Saul kan tidak punya pengharapan kan, udah kan? Dia kan membunuh dirinya karena tidak punya pengharapan. Artinya tidak punya iman. Oh begitu. Kalau Simpson kan punya pengharapan, punya iman dia. Dia percaya Tuhan kasih kekuatan sekalipun dia harus mati. Nah, kalau Saul kan enggak, dia nggak punya pengharapan, udah ketakutan dia kan. Berarti Simpson itu bukan bunuh diri ya, dia mati dalam Bukan tugas. dong. Iya, kayak Yudas matinya bunuh diri karena dia tidak punya pengharapan. Kalau Simpson kan punya pengharapan waktu mati kan. Itu kan. Iya. Dia punya iman kan. Orang dibenarkan karena iman kan. Itu loh logikanya. Sama dengan misionar juga bro ya. Dia udah Iya, saya ini bunuh diri nggak nih? Tiba-tiba orang bunuh saya di tengah jalan. Betul. Saya ini bunuh diri. Enggak kan, saya kan nggak bunuh diri. Tapi orang kan bisa bunuh saya gara-gara saya nyerang orang Islam begini kan? Ini enggak? sama dengan misionar yang ke Afrika ya. Sama itu. Jadi bukan bunuh diri. Bukan. Ya, sekalipun kelihatannya, nah itu namanya paradoks. Itu loh. Ya, baru ada pertanyaan kedua ini Pak. Begini, kemarin saya Pak, lihat video di Bentar, kasih tepuk tangan dulu dong yang pertama. Oke. Jadi sudah fix ya, terjawab tadi pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan kedua begini Pak. Saya lihat ada video dari seorang rabai di Israel, orang Yahudi, ditanya bagaimana pandangan Yahudi tentang setan. Lalu dia jawab begini, di dalam Yudaisme, iblis itu bekerja untuk Tuhan, bukan seseorang yang menggalak peperangan terhadap Allah. Dia bukan musuh Allah, dia bekerja untuk Allah. Tugas dia mengekspos atau menunjukkan sifat asli manusia, seperti itu. Nah, Yesus kan orang Yahudi, murid-murid juga orang Yahudi, dan besar di dalam perjanjian lama. Kenapa pemahaman mereka tentang iblis bisa bergeser? Pemahaman mereka tentang setan bisa bergeser. Bahkan Yesus berkata, iblislah bapamu karena iblis itu bapak segala dusta, begitu. Kenapa sekarang sepertinya ada perbedaan? Padahal Yesus berkata di dalam perjanjian baru itu dikatakan satu iota pun tidak akan dihapus, tidak akan dirubah sebelum semuanya tergenapi. Tapi di sini pandangannya malah bergeser seperti itu. Gimana kira-kira Pak? Nggak ada, itu kan Yudaisme kan macam-macam. Yudaisme yang mana? Ya kan? Ada Yudaisme yang percaya iblis itu adalah oknum. Ada yang percaya Yudaisme itu ternyata bagian dari Allah sendiri. Ada Yudaisme yang percaya bahwa iblis itu diri kita sendiri. Oh, berarti Yudaisme bukan cuma satu berarti? Loh, Yudaisme itu macam-macam. Dalamnya itu banyak mazhab-mazhabnya. Ratusan kali. Oh begitu, berarti sama kayak kekristenan juga, ada denominasi seperti itu berarti? Jadi ada yang besar, namanya Kristen, pasti percaya Yesus.
ya kan, sebagai juru selamatnya, itu namanya Kristen. Lalu di dalamnya nanti, oh ternyata ada Kristen, Katolik dengan Protestan, ya kan. Oh Katolik itu apa? Oh Katolik itu ternyata ada dalam pengajaran Bapak Gereja Katolik. Protestan punya pengajaran Bapak Gereja Protestan. Itu loh. Lalu dalam Protestan ternyata ada lagi nih orang evangelikal, ada orang Mennonite, ada orang apa namanya, ada orang Pentakosta dengan karismatik lagi, ada orang mesianik lagi, ya kan. Nah, jadi macam-macam kan, ada makin detail itu nanti yang berubah. Orang Yahudi juga sama, Yudaisme sama, intinya dia adalah pengikut Musa. Tetapi kemudian di dalamnya mereka menafsirkan, banyak sekali tafsir. Semua agama begitu. Oh, berarti memang bukan cuma satu pandangan itu, ada juga pandangan sesama orang Yahudi juga berbeda-beda pandangan juga berarti. Yesus itu coba waktu Yesus dibawa setan ke coba ya dalam Matius 4. Yesus kan dibawa ke atas bait suci kan? Iya. Yesusnya di bait suci apa di padang gurun saat itu? Di padang gurun, tapi dibawa oleh iblis ke tempat tinggi katanya itu, ke bait suci. Karena memang bait suci bangunan tinggi pada saat itu. Digendong. Enggak, hanya dibawa begitulah istilahnya, nggak ada dikatakan dibawa kan, dibawa diapain, naik pesawat begitu, naik helikopter. Alkitab nggak menjelaskan, jadi hanya dikatakan di bawah gitu. Iya, tapi kan Yesus ada di mana? Di bait suci. Oh, di bait suci. Iya, di padang gurun, tapi kan dibawa oleh iblis itu ke. Oh, Yesus waktu diperlihatkan seluruh dunia, Yesus ada di mana? Di atas bait suci. Suci itu mana Bapak? Ada. Yang Ini packing ini bagaimana so ini? depan bentar, dorong ambil. Pusing kita mau atur ini. Pak, ini apa namanya? Sebentar ya, saya mau mindahin mobil dulu ya. Siapa mau ini mau jauh terus ya? Tunggu sebentar ya, saya mindahin mobil karena mobilnya dari tadi kita diblok terus ini. Tapi susah juga ya, sebentar ya. Pastor Arab. Teman-teman kalau ditekan kayak gini.
Oke. Sorry ya. Kok makan diem dia? Tapi saya masih jalan ke Denak nih sekarang nih. Bentar, tepuk tangan dulu, semangat. Bentar ya. Oke, Pak. Tadi pertanyaannya apa ya? Ulangi. Kemana Yesus dibawa oleh iblis? Oh ya. Jadi sebetulnya Yesus nggak kemana-mana, tetap di padang gurun. Ya. Ya. Jadi iblis itu siapa sebenarnya? Malaikat yang terus ya. Iblis itu kan si pencoba. Ah ya, si pencoba, si penuduh. Manusia itu dicobai oleh apa? Oleh keinginan daging? Enggak. Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, Yakobusan. Iya, keinginan Tadi itu sendiri. adalah si pencoba. Berarti siapa kasih pencoba itu? Keinginan kita sendiri. Yesus itu lapar loh 40 hari 40 malam. Oke. Keinginannya sendiri. Ya kan? Yesus itu adalah anak Allah loh. Ya kan? Dia kan mau terjun dari bait suci kan dalam pandangannya dia kan. Iya. Dalam laparnya dia 40 hari 40 malam. Orang kan berdelusi kan. Oke. Terus yang terakhir puncaknya disuruh melayani. Kalau kamu sujud menyembah kepadaku, katanya iblis, katanya siapa? Keinginan Yesus. Kalau orang melayani keinginan sendiri, akan kuberikan semuanya. Artinya kita Yesus itu dibawa ke satu titik, disuruh melayani dirinya sendiri. Yesus bilang, kamu hanya boleh melayani Allah. Allahmu. Ya, bukan egomu, bukan keinginan. Artinya begini, dicobai oleh keinginan diri sendiri. Kalau begitu, kalau begitu cobaan di padang gurun itu Yesus sedang berhadapan dengan keinginan diri sendiri. Kan iya, dia kan manusia. Benar-benar manusia. Merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4, ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan kita. Dia tahu rasanya seperti apa dicobai, tapi dia tidak berdosa, katanya kan. Iya. Itu berarti iblis itu tidak benar-benar ada di situ atau dia dicobai. Iblis itu adalah sisi gelap dari kita. Oh, berarti ada di dalam pikiran lah berarti. Iblis itu adalah pikiran kita sendiri. Makanya kalau iblis itu apa sih sebenarnya? Kan nggak ada sosok bernama iblis, kan nggak ada. Alkitab tidak pernah menceritakan sosok bersebut iblis itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kesurupan? Bagaimana dengan roh-roh jahat di udara yang kata oleh Paulus itu? Roh-roh jahat di udara itu apa? Penguasa di udara. Itu di Daniel, berapa tuh? Daniel 10 itu ya, ada raja-raja, ada Prince Persia, ada Prince Babel, Prince Yunani. Itu apa itu? Itu ideologi. Itu kan kerajaan kan datang dengan sebuah ideologi kan? Ideologi Babel, ideologi Persia, ideologi Yunani. Daniel 10 itu kan ketika Mikael pangeran sang penghulu malaikat, pemimpinmu, hanya Mikael pemimpinmu yang melawan, yang menahan supaya roh Yunani, Prince Yunani itu jangan datang. Nah itu tadi penguasa di udara, ideologi itulah liberalisme, kapitalisme, Islamisme, komunis, ya kan? Komunisisme. Isme itulah setan. Coba liberal bagus nggak liberal? Liberty bagus kan? Bagus. Ya. Tapi begitu jadi liberalisme, artinya dia adalah kebebasan dengan meninggalkan Yesus. Dia nggak mau kebebasan di dalam Yesus, maunya kebebasan sendiri. Humanis bagus nggak humanis? Bagus dong. Tapi humanis meninggalkan Yesus. Oh kita nggak butuh cintanya Tuhan Yesus. Kita bisa mencintai kok. Jadilah LGBT dan sebagainya. Humanisme. Sosial bagus nggak? Bagus. Kita berbagi kan. Kan sosial kan, hidup dalam society kan, bagus. Tapi kemudian kita nggak perlu Yesus, kita nggak perlu cintanya Yesus. Jadi sosialisme jahat loh, sosialisme itu, fasisme itu kan turunan dari sosialisme. Komunisme, berkomunal bagus nggak?
Para rasul hidup dalam komunal, dalam komunitas, bagus. Tapi kemudian dipaksa jadi komunis. Oh, jadi kalau kayak roh jahat, baru dukun-dukun yang memanggil hantu itu seperti itu atau iblis-iblis itu, penjelasannya bagaimana? Iya kan kamu, dia panggil nih, sini dipanggil kan. Kamu tamak serakah. Maka yang kamu keluar tuh ya tuyul segala macam. Karena ketamakan itu dari mana? Dari hasil visionnya kamu, dari bawah sadarnya kamu dimunculkan kan. Oke. Dimunculkan kan. Yang lihat apakah nanti yang sebelah kamu lihat? Enggak, kalau orang sebelah kamu nggak tamak nggak akan lihat. Yang lihat hanya kamu. Di Eropa nggak ada. Itu adalah bentuk sebuah visualisasi dari ketamakanmu itu. Oh, berarti manipulasi pikiran lah ya. Manipulasi pikiran kita, dan para dukun itu menciptakannya dengan satu ambience saja yang bikin atmosfer begitu kan, kasih debu-debu, kasih asap-asap, kasih wangi-wangi, kasih mantra-mantra. Jadi itu kamu kehipnotis, delusimu keluar tuh kayak Muhammad. Muhammad itu kan berdelusi kan, bilang lihat Jibril kan. Muhammad kan delusi itu. Iya kan? Ya seperti itu sering. Karena dia pengen bunuh diri bolak-balik, makanya Jibril yang pertama kali apa? Nyekek. Nggak ada malaikat nyekek orang, cuman malaikatnya Muhammad aja. Iya, malaikat itu kan pembawa kabar baik kan istilahnya. Masa jadi menyiksa? Makanya ikut kelas evangelisnya saya. Saya ada kelas evangelis, apostolik ya, profetik. Kalau kamu ikut nanti ya, ikut kelas-kelas itu nanti kamu pikirannya waras nanti cara memandang. Jadi nggak ngawur ya kayak orang-orang itu. Ini setan itu kayak si Tony Daud itu, si Meong Tony Daudnya, sampai Daud Tony. Iya, saya juga kurang setuju juga sih, kurang sepaham dengan dia. Coba ada nggak nabi-nabi ngeliat setan? Nggak ada. Mengusir setan pernah, mengusir orang serupan. Tony Daud itu bolak-balik ngeliat setan, berarti apa? Jangan-jangan dia salah satu setannya. Delusi. Nggak ada nabi-nabi ngeliat setan. Iya. Ya kita pada nggak nabi-nabi ngeliat neraka? Nggak pernah, ada, tapi Putih Pantova bolak-balik ke neraka. Jangan-jangan dia memang. Iya, saya nggak percaya kalau neraka itu sekarang sudah ada. Karena neraka itu kan tempat Allah menghukum malaikat jahat. Malaikat jahat itu masih ada. Gitu. Berarti belum dihukum dong berarti. Betul, makanya itu banyak sekali teologi-teologi dia nggak ngerti. Kitab ini kan sebuah metafor. Iya. Iya, Penafsirannya bercabang ya. Memahaminya, ya. Kita harus memahaminya dengan cara yang benar. Ya. Iya. Oke lah Pak, makasih Pak atas penjelasannya Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Kita bisa enak sekarang beranak penjelasan itu sangat kuat. Nah, ini ada Lance, ada Awas. Aduh, Lance sama Awas mau bicara, Lance sama Awas. Singkat pada jelas sebelum kita tutup. Nanti hari Minggu kita hari Sabtu besok kita penginjilan di Den Haag ya, saudara-saudara yang mau ikut ke Den Haag, ikut di Grote Marktstraat di depan Hema. Ya hari Sabtu besok kita mulai jam 10 mulai beberes, jam 12 mulai kita nyanyi-nyanyi mulai KKR, jam 2 kita tutup, jam 3 kita balik ke jam 3 kita balik ke gereja, jam 5 kita ibadah di gereja Hagios di Den Haag, Jan Luykenlandstraat nomor 92. Ya, ini ada di live YouTube, semua yang di Den Haag kalau diumumkan kita jam 10 ya, kita penginjilan di Den Haag ya. Mulai kita jam 10 beberes, jam 12 kita sudah mulai nyanyi, kita di KKR ya sampai jam 2 atau jam setengah 3, lalu kita beres-beres lalu balik ke gereja. Kita ibadah langsung jam 5. Nah, kita belum bisa live streaming karena kita kekurangan orang ya, kita kan orang multimedia. Tapi nggak tahu nih, besok kita ada banyak orang dari Indonesia datang kumpul ya, mungkin bisa bantu live streaming tuh besok tuh. Ya. Oke, ini kalau Awas dan Lance tidak mau bicara, kita ini ya, tutup dalam doa. Tuhan memberkati kita semuanya, memberikan damai sejahtera dan orang-orang yang mendengarkan berita ini. Si Rahma tadi ya, sama si Wit tadi, ya dibuka pikirannya, diruntuhkan benteng-benteng ketololan dan kesombongannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan semuanya.